saya Siti Menawaroh. Saya di sini akan menjelaskan tentang gambaran umum dan prinsip pengawasan bank. Gambaran umum dan prinsip pengawasan bank. Dalam bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan pengawasan adalah penilaian dan penjagaan. Penilaian dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan. Hal ini salah satu dari fungsi manajemen adalah melakukan pengawasan selain dari perencanaan, perorganisasian, dan pelaksanaan. Artinya, pengawasan itu harus dilakukan setiap perusahaan agar manajemen perusahaan berjalan secara benar. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap seluruh aktivitas perusahaan, baik yang belum berjalan ataupun yang sedang berjalan. Pengawasan dilakukan terhadap sumber daya manusia, yaitu sistem yang dijalankan proses output serta sarana dan prasarana, yaitu tujuannya itu untuk mencapai target yang ditetapkan perusahaan agar mudah lebih tercapai. Itu sekarang ke prinsip pengawasan bank. Adapun prinsip pengawasan bank itu yang lebih efektif itu berjumlah 25 butir dan disusun oleh Komite Pengawasan Bank. Itu yang disebut dengan The Basis Committee The Banking Supervision. Dari jumlah tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 7 prinsip, yaitu yang pertama itu prinsip prekondisi bagi pengawasan bank dan yang efektif. Yang kedua itu prinsip perizinan dan struktur. Yang ketiga itu prinsip ketentuan kehati-hatian dan persyaratan. Yang keempat itu prinsip metode dan pengawasan perbankan yang sedang berjalan. Yang kelima itu prinsip persyaratan informasi. Yang ketujuh itu prinsip kewenangan pengawas. Adapun prinsip pengawasan bank yang efektif ini menjadi acuan pengawasan bank di negara-negara anggota G-10 dan diharapkan akan digunakan dan ditetapkan pula oleh lembaga-lembaga pengawas perbankan di semua negara yang melaksanakan kewenangan sebagai otoritas pengawas di sektor perbankan. Prinsip-prinsip ini pada dasarnya merupakan standar minimum, oleh karena itu dalam beberapa hal perlu dilakukan penambahan ketentuan-ketentuan lain yang disesuaikan dengan kondisi perbankan, termasuk pertimbangan risiko dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Sesuai dengan tujuan penyusutannya, prinsip-prinsip pengawasan bank ini dimaksud dengan digunakannya sebagai referensi atau acuan dasar untuk melaksanakan pengawasan bank di semua negara, tidak hanya negara-negara anggota kelompok kurang 10 dan negara-negara yang diikuti membalas dan mempersiapkan konsepnya. Diharapkan akan menjadi acuan bagi otoritas pengawasan bank. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai otoritas jasa keuangan. Pengertian OJK. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Tujuan pembentukan OJK. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Tugas OJK. Berdasarkan Pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap A. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, B. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, C. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Wewenang OJK. Terkait dengan tugas pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan bank, OJK memiliki wewenang sebagai berikut. Pertama, pemberian izin pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, akuisisi, dan pencabutan izin usaha bank. Kemudian, pengaturan kegiatan usaha bank yang mencakup sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Kemudian, pengawasan rasio keuangan yang menunjukkan tingkat kinerja dan kesehatan bank secara finansial
yang mencakup likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank, laporan bank terkait kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit, dan standar akuntansi bank. Kemudian, pengaturan dan pengawasan terhadap aspek kehati-hatian bank berkenaan dengan manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal uang dan anti pencucian uang, pinjaman keuangan terorisme, dan pinjaman perbankan, serta pemeriksaan bank. Bismillah, izin menjelaskan materi berikutnya terkait apa itu Bank Indonesia. Langsung saja, Bank Indonesia atau kita sebut dengan BI biasanya merupakan salah satu atau mungkin satu-satunya bank sentral yang ada di Indonesia. Dulu sebelum dinasionalisasikan dalam Undang-Undang Pokok Bank Syariah tahun 1993, Bank Indonesia ini mempunyai nama DJPC Bank atau disingkat dengan DJB. Bank Indonesia merupakan bank sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Artinya adalah Bank Indonesia tidak menerima campur tangan pihak manapun, baik itu pihak dari pemerintah ataupun pihak-pihak lembaga lainnya. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan utama, yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan ini baik berupa mata uang dengan barang ataupun mata uang rupiah dengan mata uang negara asing. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai 3 pilar utama yang dijadikan sebagai pokok tugas mereka. Di antaranya yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya, Bank Indonesia mempunyai tugas mengatur dan mengawasi perbankan, baik itu melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, Bank Indonesia juga menetapkan peraturan, kemudian memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu, baik itu dari bank ataupun yang lainnya. Kemudian Bank Indonesia juga berhak mengenakan sanksi terhadap bank-bank atau lembaga-lembaga yang lain, lembaga-lembaga keuangan yang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang struktur pemimpin dari Bank Indonesia. Kalau kita tahu negara punya presiden, nah untuk Bank Indonesia sendiri, untuk Bank Sentral Indonesia, BI tepatnya, ini jabatan tertinggi diduduki oleh gubernur namanya. Ada gubernur Bank Indonesia, Pak Peri, ya. Kemudian di bawahnya ada deputi gubernur senior. Nah, setelah itu di bawahnya juga ada lagi, namanya deputi gubernur. Jadi ada 3 pimpinan tertinggi di Bank Indonesia. Baik teman-teman, selanjutnya Bank Indonesia ini sering banget mengeluarkan program-program dan inovasi-inovasi yang keren-keren. Pertama, yang baru-baru Bank Indonesia luncurkan ada tentang KRIS. KRIS itu adalah Quick Response Kode Indonesia Standard. Gunanya untuk pembayaran non tunai ya. Nanti bisa dicari tahu sendiri KRIS itu gimana sih gitu. Kemudian ada juga program beasiswa yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia, baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Dan ini keren banget, cakupannya cukup luas, bahkan tidak hanya di Pulau Jawa, bahkan sampai keluar Pulau Jawa, bahkan Papua sekalipun sudah ada penerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, mungkin teman-teman sekilas tentang apa itu Bank Indonesia dari saya sendiri. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya.